semua hidup drastis berubah. Oh jauh drastis. Dan ini kebetulan anak saya itu yang kebagian yang gak pernah merasakan. Beda sama kakaknya. Kakaknya masih merasakan kemapanan. Ya, Setelah kejadian uang di bola lari, kemudian jadi utang di mana-mana. Raisa bersama Kak Irfan sini ya. Yuk ke tengah yuk. Mamanya Raisa mana? Sini mama. Raisa ini dari Bogor. Hafalannya 10 juz. Usianya 10 tahun. Nanti berarti 20 tahun 20 juz. 30 tahun 30 juz. 50 tahun 50 juz. Dekat sedikit mama. Kita ke Bogor yuk, kota hujan. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Raisa Delia Ramdan. Usia aku 9 tahun. Aku sudah menghafal 10 juz Al-Quran. Aku asalnya dari Bogor. Aku suka melukis, tetapi aku lebih suka menghafal Al-Quran. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah ya, Raisa itu anak yang istimewa ya. Apa-apa tuh ngerjain semuanya mandiri, dari dia waktu TK pun itu kalau pengen berangkat sekolah atau dia pengen melakukan hal sesuatu itu dari malam dia udah persiapkan sendiri itu. Kalau sekarang saya bantu ekonomi keluarga, Masya Allah, Alhamdulillah Allah pertemukan saya sama media sosial ya. Sekarang saya fokus jadi konten kreator khusus untuk Anabul, untuk kucing kayak gitu. Masya Allahnya selama ini dia itu kan sering menang gitu ya lomba. Nah itu dia hadiah-hadiah lombanya itu dia nggak minta apa-apa loh. Uangnya ditabungin dan dia itu dulu itu kan sekolahnya swasta. Jadi setiap dia daftar ulang itu pakai uangnya dia sendiri. Daftar ulang sampai 4,5 juta itu semuanya uangnya dia sendiri. Masya Allah, benar-benar mandiri banget deh. saya dulu 2011 sampai 2015 itu saya punya perusahaan. Kejadian itu saya 2015 itu saya sempat punya partner yang setelah berjalanan pekerjaan itu banyak pembayaran yang tidak akhirnya terbayar gitu. Lalu yang pertama, yang kedua uang kami atau kendaraan kami, mobil itu dibawa kabur sehingga terjadinya hutang kayak gitu. Akhirnya saya banting setir melakukan pekerjaan apapun yang penting bisa menghasilkan uang, bisa membayar hutang-hutang gitu. Insya Allah saat besar nanti aku ingin membahagiakan orang tua aku dengan hafalanku. Masya Allah luar biasa loh. Raisa, tadi pialanya banyak banget. Yang bikin Kak Irfan terlalu, jadi kan kalau itu tuh selain piala juga dapat apresiasi, dapat hadiah gitu ya. Itu benar. Dari kecil sudah bayar uang sekolah. Sekolah sendiri. Iya Kak Irfan, bayar uang sekolah semuanya sendiri. Itu Bahkan kakaknya itu kan masuk pesantren, itu disubsidi sama dia buat bayar masuknya. emang kamu berapa bersaudara sih? 2. 2. Kakaknya kamu sumbang juga. Itu yang ngajarin siapa sih Raisa? Mama, hebat loh Ma. Maksudnya seumur ini sudah tahu bahwa kalau mau sesuatu harus melakukan sendiri. Kemandiriannya diajarkan. Iya. Jadi kalau kamu juara tuh ya udah uangnya tabung semuanya. Keren. Tadi ada papanya di sini juga ya? Mana Iya, papanya? ada. Papa bergabung bersama kita sini Pak. Sini Pak. Kalau kakaknya Raisa di mana sekarang? Di pesantren di Ciampea, Mondok. mondok ya. Ketemunya jarang dong. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Raisa nanti mau mondok juga atau gimana? Mau juga? Aduh. Iya mau. Atuh habis mama ini teh. Iya. Dari sekarang udah bilang gitu. Nanti kalau aku mondok mama nggak ada anaknya katanya. Iya. Tapi kan anak bulunya banyak. Iya. Alias kucing-kucingnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Papa? Dani, Pak Dani, sok sebelah sini. Pak Dani, emang pernah ketipu? ya namanya usaha ya. Itu udah sekitar 2015 lah saya udah sempat ketipu sama kendaraan dan harus
utang-utang kartu kredit gitu kita harus beresin semua gitu. Namanya Ya. usaha itu. Ketika ditipu tersebut, semua hidup drastis berubah. Oh jauh drastis. Dan ini kebetulan anak saya itu yang kebagian yang nggak pernah merasakan, beda sama kakaknya. Kakaknya masih merasakan kemapanan. Ya, Setelah kejadian uang dibawa lari, kemudian jadi utang di mana-mana, hilang semua. hilang. Yang tersisa hanya rumah. Akhirnya kami banting setir, kita pindah hijrah ke Bandung. Alhamdulillah sudah memperbaiki perekonomian sedikit-sedikit. Akhirnya karena memperhatikan anak-anak udah harus mau sekolah, akhirnya saya pindahkan lagi ke Bogor. Balik Saya tetap di Bandung. Oh, jadi sekarang tuh pisah. Oh sekarang sudah. Oh, sudah Sudah ke bersama lagi. Bogor lagi, Iya. ngumpul lagi. Tapi tadi banyak banget kucing. Iya. Jadi konten juga. Iya. Iya, kebetulan istri Ada saya 12 kayak 12? Iya. di rumah. Namanya siapa aja, Raisa inget gak? Yang Coba, pertama siapa aja coba. Yuki, Siapa? Yuki, 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 Yumi, Yumi, Momoy, Momoy, Niko, Niko, Luna, Luna. Luna, Cewek, Cewek apa? Cewek, Cewek, karena cerewet kali ya. Cewet, terus Milky, Milky, Yuki, Yeyen, Yeyen, Kuro, Kuro, terus Lala, 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 Haru, Haru, lalu Belang. apa? Belang. Si Belang. Seru banget. Iya. Tadi ada nama Milky. Kak Irfan sapi, Kak Irfan di rumah ada yang namanya Milky juga, warnanya putih. Itu sama putih juga. Enggak, Kenapa nama Milky? Karena suka minum susu. orange, Di rumah Kak Irfan tuh ada namanya Milky karena warnanya putih. Ada juga namanya sapinya tuh Salsa karena lahirnya hari Selasa. Binatang itu membuat stres kita tuh katanya berkurang. Iya betul. Nah ngomongin soal stres nih. Pak, dulu ketika masa lagi Pak Baliut lah. Iya. Lagi terendah-rendahnya. Ya namanya manusia ya. Stres tuh kadang-kadang jadi pemarah. Iya. Apakah itu terjadi juga? Itu kejadian sama saya sama anak saya yang ini. Pas lagi kejadian ini anak saya itu sering saya marahin. Mungkin kontak fisik tangan juga bermain saya. Sampai akhirnya saya sadar gitu saat saya lihat anak saya penuh dengan prestasi itu saya mikir kembali gitu. Ini adalah anugerah terindah buat saya gitu yang nggak bisa gitu kalau saya marahin, justru ini yang mungkin memberi rezeki besar ke saya gitu. Itu aja sih Kak Irfan. Sudah minta maaf belum? Papa minta maaf ya sayangnya. Ya salah Papa ya. Maafin Papa ya. Kadang kita sebagai orang tua menganggap anak kita itu seusia dengan kita. Kadang-kadang kita berharap anak kita tuh tahu kondisi kita, mengerti kita. Ketika kita capek, mereka datang ngajak main, kadang-kadang kita tanpa sadar membentak mereka. Lagi capek, buat kita hanya sebatas itu. Tapi ternyata bisa jadi buat anak tuh tersimpan memori. Betul sampai sekarang. Risa, mau saya ingat dulu pas papa marah-marah ya. Itu tuh papa tuh lagi pusing, bingung. Nanti Raisa kalau udah besar pasti tahu, oh iya papa tuh kemarin tuh mungkin karena banyak pikiran. Kadang-kadang jengkel sedikit jadi marah. Suatu saat kamu akan mengerti. Tapi ya itu juga tidak dibenarkan juga sih ya. Mudah-mudahan Raisa bisa mengambil pelajaran dari papa. Apapun tenang, sabar. Tapi udah dimaafin belum? Tapi jujur, ingat mah masih inget ya. Gak apa-apa, kan namanya juga manusia ada memori. Yang penting gak diinget-inget, gak diungkit-ungkit. Sudah itu, yaudah Astagfirullahaladzim, yaudah saya maafkan. Coba ngomong saya. aku maafin papa ya. Ya makasih ya sayang. Perlunya komunikasi itu luar biasa ya.
Tidak usah gengsi orang tua meminta maaf kepada anak. Amin, amin. Oh, yang di rumah tuh kalau yang lagi nonton orang tuanya kalau mungkin pernah ada kesal, sampaikan. Begitupun orang tuanya saling maaf-maafan. Papa terima kasih sudah cerita ya Mama Jaya. Raisa Sama-sama. tetap semangat. Kamu anak hebat. Bahagiakan orang tua kamu. Ya. Kita kembali sesaat lagi kami persilakan Dewan Juri untuk berdiskusi dan kita akan tahu siapa yang akan dipulangkan. Tetap di sini di Hafiz Indonesia 2026. Cinta Al-Quran.